Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan yang terutama sekali nikmat lahir batin dan nikmat bertangga, sehingga kita bisa kumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan insyaallah tausiah pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dadang Abdullah SE MPD MAK. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Dodo Pahudi. Mudah-mudahan insyaallah beliau akan menyampaikan atau paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang. Tak lupa kita sampaikan sholawat bertasarat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya yang konsisten istiqomah taat patuh pada ajaran-ajaran beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum tausiah pagi kita dengarkan, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Bapak-bapak Ibu yang telah dilimpahkan hartanya dalam rangka pembangunan Masjid Baitul Mu'minin, dalam rangka syiarnya mudah-mudahan walilah hadiratun Nabi syai'illahu nabiul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon para Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dadang Abdullah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi
kesempatan waktunya saya duduk di sini. Biasanya saya ngedeprok Pak, nggak pakai kursi. Kalau di rumah ngedeprok aja gitu ya. Oke, alhamdulillah di sini dikasih kursi, nggak perlu. Masya Allah, itulah nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Imam yang sudah mengimami kita, memimpin kita untuk salat subuh berjamaah. Karena bagi kita kenikmatan yang luar biasa adalah ketika sudah Allah menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati kita hingga sampai ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena yang saya tahu warga Cimone banyak banget ya, tapi yang datang kan hanya segelintir orang. Maka dibilang surga mahal ya Pak ya. Inilah kenikmatan yang kita dapatkan di pagi hari ini. Kemudian seluruh yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa saya menggantikan ayahanda Bapak Haji Dodok Rudin karena beliau memang sedang kurang, lagi diberi nikmat sama Allah katanya. Jadi sakit itu sebenarnya bukan musibah. Kata para sahabat, justru sakit itu adalah pemberian nikmat dari Allah agar lebih dekat dengan Allah. Jadi saya tugaskan menggantikan, insya Allah. Yang paling utama adalah ketika sudah diberikan nikmat, tentu tak lepas kita adalah memuji dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmat yang sudah Allah kasih. Yang tadi makanya nikmat sehat yang paling utama. Yang paling kedua, nikmat yang paling utama lagi adalah nikmat iman dan Islam kita. Semoga kita dijadikan yang istiqomah, yang selalu ada di jalannya. Karena berat Pak, menjaga istiqomah itu beratnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Kemudian salawat wassalam tak lupa pula pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia pada ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah mungkin kesempatan pertama saya di Masjid Baitul Mu'minin ini. Dulu tahunya saya masih kecil Pak, masih main-main. Dulu pernah jadi remaja masjidnya di sini. Waktu zamannya saya Pak, anaknya Pak Haji Ishak itu, saya jadi pengurus di sini juga, anggotanya. Tapi ternyata sekarang duduk di sini, ya alhamdulillah. Rumah saya sekarang di Balaraja Pak, di Balaraja Kabupaten Tangerang. Ya alhamdulillah. Tugasnya sama, tugasnya kayaknya kulit tinta ya. Tugasnya saya kulit tinta, ngajar di Jayanti, sama di Tiga Raksa saya ngajar, alhamdulillah. Karena prinsip hidup saya cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin saya tidak bermanfaat ke tenaga saya, mungkin kelihatan badannya doang besar Pak gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya hanya sedikit belajar, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsipnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah saya hanya sedikit mengulas ataupun tadi sampaikan tausiah. Karena pada prinsipnya saya sendiri sebagai al-fakir, manusia yang punya kekurangan, tapi memiliki tugas tanggung jawab, yaitu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita harus tolong-menolong, saling mengingatkan. Ya, di sini bukan nauzubillah min zalik, bukan karena paling pinter dia, nauzubillah, jauh Pak. Ilmunya masih jauh, masih sama-sama kita terus mengulas. Karena inilah kalau tugas manusia, saling mengingatkan. Mohon maaf, mungkin masih banyak kekhilafan dan kesalahan yang akan disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini tentu saya ingin mengajak sama-sama kepada para hadirin semua, sesungguhnya hidup kita ini sudah lengkap. Gimana maksudnya sudah lengkap?
sudah diatur sama Allah, sudah dibentuk sedemikian rupa sama Allah, tapi bagaimana kita menyikapi apa yang sudah Allah kasih? Kalau memang kita menyadari hal itu, maksudnya seperti apa? Allah sudah melahirkan kita ke dunia ini. Kalau saya ditanya sama anak-anak, kalau pesantren kilat saya suka nanya sama anak-anak, siapa yang melahirkan kita? Kan gitu. Anak-anak, ini ada putra saya, ada ponakan saya. Siapa yang melahirkan kita, nak? Ya kan banyak bilang ibu, ya. Nah, anak-anak sama anak-anak sekolah di pondok saya juga, di santri saya juga, siapa yang melahirkan kita? Ibu. Sekarang balik tanya lagi, ada nggak ibu-ibu yang tidak melahirkan? Ada. Berarti yang melahirkan kita siapa? Yang melahirkan kita ke dunia ini adalah Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kata Allah. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi kalau kita tanya yang melahirkan kita ibu, kenapa masih banyak ibu-ibu yang tidak mempunyai anak? Kan gitu. Berarti kalau kita kembalikan kepada Quran, semuanya terjawab. Ya. Ketika kita mengembalikan hidup kita pada Quran, semuanya sudah terjawab sama Allah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan kan begitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kan kita kata Allah. Mau apa? Bagaimana kita mau mengkufur atas Allah, atas apa yang sudah Allah berikan? Kan gitu. Hidup kita ini sudah sempurna, sudah Allah berikan. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita kadang-kadang menuntut lebih dari apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Kan gitu. Kita sudah diberikan semua perlengkapan hidup. Kita sudah diberikan semua apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau? Allah sudah memberikan batasan rukun Islam. Nih syarat kalau orang jadi orang Islam segini. Kita sudah masuk dalam posisi Islam. Pertama yang harus kita syukuri adalah yang tadi kita sampaikan, kita memiliki iman dan kita memiliki Islam. Itu yang paling utama. Sesungguhnya setiap manusia itu rasa syukur yang harus kita tonjolkan, bukan rasa kurang. Kadang-kadang kita tidak menonjolkan rasa syukur kita kepada Allah. Lalu sering kita dengar ya. Makanya kalau bilang kasih sayang Allah luar biasa pada kita dari ayat 1 yang kita dengar ini, sering udah pasaran lah didengar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dari mana kasih sayangnya Allah? Dengarkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur kepada Allah, ya kan? Maka sesungguhnya aku akan balas. Betul nggak? Akan dilipat gandakan syukur kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur sama Allah, akan Allah lipat gandakan tuh nikmat Allah. Benar kan? Walain kafartum, ketika kita kufur, apakah Allah membalas kita akan langsung disiksa? Enggak. Allah cuma ngasih kita informasi. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Allah cuma ngasih tahu sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah tidak langsung bilang untuk membalas langsung disiksa orang tersebut, tidak. Itu kasih sayangnya Allah luar biasa pada kita. Kadang-kadang kita nggak menyadari rasa syukur itu kepada kita. Kita sudah diberikan semua lengkap. Kita dilahirkan ke dunia ini tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Banyak ayat sudah memberitahukan kan, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya kan? Nah, huda lil muttaqin, untuk orang-orang
Ada lagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Untuk apa? Sebagai pembeda, sebagai petunjuk. Ini kadang-kadang kita sebagai manusia lupa terhadap hal itu. Sebagai manusia kita diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita tidak menyadari akan hal itu semua. Kita rajin menghatamkan Quran, betul. Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Sekali kita baca Quran, ya kan? Bukan satu kalimat ketika Allah memberikan kebaikan. Berapa? Satu huruf berapa? 10 kebaikan, bayangin. Satu kalimat 10 kebaikan. Tapi sudahkah kita menghatamkan arti dari Al-Quran tersebut? Ya, kalau kita orang Arab Saudi mungkin paham ya dari apa yang dibacakan Quran. Bahkan orang Saudi kan juga bilang ini berbeda. Tapi mereka paham artinya. Nah, sedangkan kita di sini mungkin beberapa yang bahasa Arabnya luar biasa bisa, mungkin paham bahasa Arab, ya alhamdulillah. Tapi banyak yang tidak paham bahasa Arab. Ya kan? Artinya kita ini orang Indonesia yang betul-betul harus memahami artinya juga. Jangan sampai kita membaca sama sekali kita nggak tahu apa yang kita baca. Kadang-kadang itu yang rasa syukur kita tidak pernah mendengar dari apa yang sudah kita baca. Ketika kita rasa syukur yang kita miliki kepada Allah, ketika rasa nikmat yang sudah berikan kepada Allah, kita nggak akan pernah kesulitan dalam hidup kita, itu nggak akan pernah sulit. Dari setiap kita baca, mungkin dari Al-Fatihah saja deh. Ya. Kalau kita memahami arti di dalam Al-Fatihah, oh Pak, indah. Kita nggak perlu apa-apa dunia ini kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu saja kita sudah mengagungkan Allah, luar biasa. Kalau kita sudah bilang Allahu Akbar, berarti tidak ada yang lain yang besar selain Allah. Tidak ada. Nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh ada yang kita percaya selain Allah. Kebenaran mutlak adalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi Pak Imam sudah bacakan Iqra itu. Ya, bacalah untuk apa? Untuk kita belajar. Di sini kita pagi-pagi sama-sama kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita sudah tahu bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi bukan berarti kita selalu melakukan dosa. Gampang, Allah Maha Pengasih Penyayang. Enggak gitu juga ceritanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti apapun yang luput dari diri kita pasti Allah ampuni. Karena sudah jelas manusia adalah tempatnya lupa dan hilang. Tapi Allah masih kasih sayang tadi. Kalau kita mendalami surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, ketika sudah memuji beberapa ayat ini, mulailah kembalinya kita yakinkan dalam Iyyaka na'budu. Di sini kita baca setiap hari, Pak. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ya kan?
wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Udah cukup, itu jawaban sebenarnya. Kadang-kadang kita pusing dengan urusan kita sendiri. Mau kemana kita ngomong, mau kemana kita lupa dengan sujud kita meminta pada Allah. Untuk apa kita meminta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan pada orang-orang yang telah Engkau beri anugerah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan pada orang yang telah Engkau murkai atau Engkau beri kesesatan, kan gitu. Kita minta selalu pada Allah jalan yang lurus. Kita selalu memohon pada Allah. Iyakah kita yakin, tapi kadang-kadang kita suka nggak tahu dengan keyakinan kita. Kita bilang tapi hati kita bohong. Kita ngomong tapi hati kita belum nyambung. Inilah yang harus kita yakinkan, bahwa di mana rasa syukur kita kepada Allah. Allah sudah ngasih kelengkapan kepada kita. Allah sudah ngasih semuanya untuk kita semua. Setiap waktu, ya, setiap detik Allah 24 jam bersama kita. Bagaimana kita mau kufur tadi di depan surat yang tadi Al-Baqarah tadi? Bagaimana kita mau kufur? Karena ujung-ujungnya adalah Allah tempat kita kembali. Mungkin dengan usianya, ya teman-teman ayah saya dengan usia saat ini 84 tahun Pak. Pak Didodo 84 tahun. Saya bilang, walaupun kadang-kadang suka ada rasa, aduh, ini kalau beliau sudah bilang, nih Pak Puji ini Bapak nyimpenin agak, nggak usah ngomong macam-macam Pak. Saya suka ngomelin dulu ya. Jangan suka cerita urusan kematian, ya kan? Nggak usah cerita juga pasti datang maksud saya, ya. Nggak perlu. Kadang setiap manusia ketika lagi sakit kita bilang kematian, iya. Memang kita harus ingat setiap hari kematian, karena nggak diingat pun pasti datang. Yang kita ingat bukan kematiannya, maksud saya. Yang kita ingat, bisa nggak amalan yang kita lakukan selama hidup ini Allah terima, itu yang harus kita ingat. Kalau punya cuma ingat mati, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati, nggak usah diingat. Yang kita harus ingat, yang harus kita pikirkan, ya Allah, amalan yang saya lakukan puluhan tahun ini, apakah Engkau terima itu? Ya kan? Bahkan ada orang di luar sana katanya yang udah setingkat wali, nggak perlu sholat. Setingkat wali nggak perlu sholat, ya kan? Ini Rasulullah saja, kekasih Allah yang sudah dijamin surga, sampai bengkak-bengkak kakinya, bayangin. Bahkan istrinya sendiri bertanya, wahai suamiku, wahai kekasih Allah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Bukankah engkau kekasih Allah? Tapi kenapa sampai melakukan sholat seperti itu? Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku tidak boleh berterima kasih? Tuh, bayangin. Sekarang di Indonesia ada orang katanya setingkat wali Pak, nggak perlu sholat. Luar biasa. Waduh, ini luar biasa apa biasa di luar? Semua suci Allah ya. Rasulullah sudah dijamin surga sama Allah, sudah jelas. Tuh, bayangin. Tapi masih kakinya bengkak untuk sholat. Kita yang nggak tahu dijamin atau tidak, ya kan? Ya Allah, Rabbi, itu yang harus kita pikirkan. Bukan kematian yang kita tunggu, nggak usah. Kematian nggak usah kita tunggu-tunggu, pasti datang. Yang kita minta, makanya saya suka minta kita, ya Allah, semoga Engkau terima iman Islam saya.
Maka ketika kita mendoakan semoga husnul khotimah, kalau yang mati udah selesai. Kita doakan semoga iman Islam yang diterima oleh Allah. Untuk husnul khotimah apa? Kita. Ya kan gitu. Selalu kita minta untuk dijadikan husnul khotimah. Selalu kita minta dalam sholat kita. Ya Allah, semoga Engkau jadikan akhir hidup hamba sebagai seorang hamba yang husnul khotimah. Itu yang kita minta dalam hidup kita. Kita ngiri kepada orang-orang melakukan ketika dia sholat kemudian Allah panggil. Kemarin yang sudah di Masjidil Haram, ya, yang hilang akhirnya ditemukan sudah meninggal. Itu di rumah Allah. Ya. Itu kasih sayangnya Allah. Semoga Allah terima ibadahnya semua iman Islam. Inilah rasa syukur kita kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa Allah sudah memberikan kelengkapan untuk kita. Kita sering mengeluh, walaupun memang kita tabiat manusia begitu. Ya Pak ya, yang sering mengeluh aja. Nggak punya anak, mengeluh. Udah punya anak, mengeluh. Belum nikah, ngeluh. Udah nikah, Pak? Ya kan? Belum punya istri, ngeluh. Udah punya istri, aduh. Ya kan? Oh, jadi orang diem kita ya. Saya ngomong di luar, udah nyampe rumah, diem, Pak. Ya, tapi alhamdulillah mohon doanya. Saya mau minta mungkin satu Al-Fatihah aja untuk saya sekarang jadi bujangan Pak di rumah. Insya Allah istri dan ibu mertua saya sedang menunaikan ibadah haji saat ini. Ya, saya minta amin. Alhamdulillah wa lillahi salam bi barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazakumullah khairan, terima kasih. Kebetulan memang istri saya menggantikan pelimpahan haji ayahnya yang sudah daftar, sekarang menemani ibunya. Insya Allah beliau masuk kloter pertama dan tanggal 7 Juni sudah kembali ke Indonesia lagi. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan karena puncak hajinya baru Senin katanya. Nah, ketika di sana sudah puncak haji, ya, kalau kita di sana sudah puncak haji, berarti di sini kita hanya menunggu apa? Mungkin kita banyak tahu lah keberkahan di bulan Zulhijjah itu ya, Pak. Ini masih berapa menit, Pak? Masih banyak. Masih berapa menit lagi nih? Nah, kalau ada ngomong tuh ngocehnya lupa. Ya. Jadi kita dimasuk ke bulan Zulhijjah inilah momen-momen Allah sudah ngasih. Ini tadi saya bilang harusnya kita sadar dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu udah lengkap. Kalau bahasa orang sono udah plek ketiplek, udah lengkap sempurna. Cuman masalahnya kita mau nggak belajar tadi. Tadi Imam kan sudah bilang, udah sering ucap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra jamaknya perintah. Belajar. Masalahnya kita mau belajar enggak? Saya kadang di sana udah ngobrol, kalau di sana saya ngisi taklim setiap awal bulan di mushola di rumah saya, setiap awal bulan sama ba'da subuh. Ba'da subuh kita sediakan makan sarapan. Ya, jadi setelah taklim kenyang. Tuh ilmu dapat, kenyang dapat. Saya sampaikan sama ketua DKM-nya. Saya kebetulan sarapan saya di sana udah ketua DKM saya sediakan semua. Insya Allah berkah semua untuk kita semua. Ya, jadi Allah tuh sudah lengkap masih kita. Masalah kita mau belajar tentang itu. Ya, kadang-kadang kita luput, kita ngeluh, orang manusia. Kalau ngeluh silahkan ngeluh, Pak, boleh. Ngeluh nggak dilarang. Tapi ngeluh dengan siapa? Allah. Karena Allah lah tidak pernah yang namanya bosan atas kita, Pak. Saya minta duit sama Pak Haji sekali mungkin bisa dibantu ya Pak Haji. Iya. Tapi kalau berkali-kali, nih lama-lama nih enak ketok gitu. Ya, gitu. Saya sama bapak saya ya kan mungkin minta duit sekali nih.
Nanti kalau sisinya, kamu kan udah kerja, kamu balik lagi dulu. Ya kan? Iya. Pasti ada pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau Allah, kita selalu mengadu sama Allah, wah, luar biasa. Dan itu saya rasakan banyak kenikmatan, Pak. Ya. Nih kalau misalnya kita bicara tentang hadis tentang Zulhijjah ini, nanti Arafah itu jatuhnya berarti di hari Selasa ya, Pak. 26 Mei. Kan udah jelas. Ya, bahwa hari Arafah itu barang siapa orang yang memohon doa di situ, insya Allah doanya tidak akan pasti doakan akan terkabulkan. Hari Arafah itu, momen-momen itu bahkan yukaffiru, ya kan, madiyatan, ya, wal baqiyatan, gitu, ya kan? Kalau kita sampai minta ampun sama Allah atau berpuasa di situ, ya, satu hari kita puasa di Arafah tadi, maka ada hadis riwayat Muslim itu katakan bahwa akan diampunkan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu luar biasa kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana apa yang kurang dari Allah? Kita Ramadan berpuasa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti dia berpuasa setahun penuh. Tuh bayangin, amalannya apa yang kurang di kita? Bahkan ada setiap malam-malam, ya, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Nisfu Sya'ban, malam Rajab pertama. Ya, ada hadis mengatakan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, itu setiap malam mustajab. Bahkan kita kalau hujan pun waktu yang mustajab, kata Allah. Selalu kita banyak waktu-waktu mustajab. Bahkan antara azan dan iqamah, kan? Antara azan dan iqamah mustajab, Pak. Semua sudah diberikan sama Allah. Kurang apa? Tapi kita terlalu merasa kurang aja, gitu kan? Kita yang nggak punya uang, kita nggak punya harta, bilang ya Allah perbanyak harta, udah dikasih harta, ngeluh lagi. Ya, nggak sedikit orang ribut, maaf, nauzubillah min dzalik, ribut gara-gara harta, ya Pak. Gara-gara warisan bisa jadi bunuh-bunuhan, tuh bayangin, Pak. Maka jangan pernah sedih kita kalau tidak diberikan harta. Harta mah nikmat yang paling jauh, paling kecil. Justru nikmat yang paling tinggi adalah nikmat kita, yaitu iman Islam kita. Inilah yang kita yakinin sama Allah. Tidak ada kekhawatiran kita dalam hidup kita, Pak. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah selalu mengingat atas Allah, nikmat-nikmat Allah, dan mulut ini selalu berzikir. Bahkan sunnahnya 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 10 ini, bahkan sampai hari trik pun, ya, 13 Zulhijjah, kita disunnahkan untuk selalu bertakbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu takbir. Gak apa-apa, itu disunnahkan, ya. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan di sini yang masih banyak dosa, masih banyak sikap, masih banyak perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setiap perkataan ini, apa yang disampaikan pasti banyak kesalahan, pasti banyak menyinggung seseorang. Nah, itulah yang paling saya mohon maaf atas kegelapan. Mungkin tidak banyak kalam saja, itu yang bisa saya sampaikan. Matahari sudah mulai menerang, tidak bisa banyak kalam. Akhir kalam, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan